Selain aluminium foil dan styrofoam yang sering kita gunakan untuk membungkus makanan yang ternyata memberikan dampak yang tidak baik atau dampak buruk bagi tubuh kita, lalu bagaimana dengan plastik yang biasa kita gunakan untuk membungkus makanan yang cenderung panas? Nah, berikut ada informasi menarik juga tentang kemasan-kemasan yang digunakan untuk membungkus makanan, minuman, maupun bumbu dapur. Nah, kita perlu tahu dulu nih klasifikasi makanan mulai dari appetizer-nya, kemudian main course sampai dengan dessertnya. Supaya kita bisa mengukur kira-kira porsi yang pas buat perut kita tuh seberapa banyak ya. Kalau di hotel biasanya mereka akan memperhatikan estetika dari tampilan makanan yang akan disajikan. Namun jika hidangan tersebut harus dibawa pulang, biasanya mereka akan menggunakan tempat khusus. Bisa berupa kotak makanan yang bahannya dari karton atau plastik atau juga bisa menggunakan styrofoam. Namun kabarnya menggunakan styrofoam itu tidaklah baik. Kenapa ya? Styrofoam terbuat dari bahan kimia yang dapat memicu berbagai gangguan kesehatan seperti tiroid, merusak sumsum tulang belakang, menyebabkan anemia, membuat kekebalan tubuh berkurang, mengganggu sistem syaraf, dan beberapa masalah kesehatan lainnya. Butiran-butiran zat berbahayanya dapat dengan mudah berpindah pada makanan, terlebih apabila digunakan sebagai wadah makanan panas yang mengandung kadar lemak yang tinggi, asam, dan alkohol. Badan Kesehatan Dunia atau WHO bahkan mengkategorikan styrofoam sebagai salah satu bahan karsinogen atau bahan pemicu kanker. Selain berbahaya bagi tubuh, penggunaan styrofoam juga sangat berpengaruh pada lingkungan loh. Sifatnya yang tidak mudah terurai mengakibatkan penumpukan sampah bekas pakainya. Styrofoam sebenarnya bisa diurai, namun proses penguraiannya tetap berdampak buruk, yaitu akan melepaskan 57 senyawa berbahaya ke alam. Maka sebaiknya kita mengurangi penggunaan styrofoam. Selain styrofoam, ada juga bahan kemasan lain yang biasa digunakan untuk mengemas makanan, yaitu aluminium foil. Namun kabarnya aluminium foil ini tidak baik digunakan untuk mengemas makanan. Padahal saya sering menggunakan aluminium foil pada saat memanggang makanan. Informasi ini saya peroleh ketika saya membaca di sebuah artikel. Kira-kira apa ya yang membuat sehingga aluminium foil ini tidak baik digunakan untuk mengemas makanan? Aluminium foil biasa digunakan untuk menjaga suhu makanan serta sebagai lapisan pembungkus untuk memasak. Faktor yang membuat bahan pembungkus ini kurang baik digunakan adalah karena aluminium rentan rusak saat dipakai memasak. Sebagian partikel logam dapat terlepas kemudian masuk ke makanan. Seorang peneliti bernama Ghada Bassioni dari Ain Shams University Mesir, dia mengatakan bahwa peralatan masak seperti panci atau wajan aluminium relatif aman dipakai. Namun masak menggunakan aluminium foil seperti meletakkannya di dalam oven bisa sangat berbahaya. Terlebih lagi jika digunakan untuk memanaskan bahan makanan yang mengandung asam atau bumbu pedas dalam suhu yang tinggi. Semakin tinggi suhu, kebocoran partikel aluminium yang masuk ke dalam makanan semakin banyak. Selain aluminium foil dan styrofoam yang sering kita gunakan untuk membungkus makanan yang ternyata memberikan dampak yang tidak baik atau dampak buruk bagi tubuh kita, lalu bagaimana dengan plastik yang biasa kita gunakan untuk membungkus makanan yang cenderung panas seperti bakso, soto ayam, ataupun makanan berkuah lainnya? Sebuah penelitian yang dilakukan para dokter di King George Government Hospital atau KGH, mereka menemukan peningkatan kasus kanker ginjal, kanker tenggorokan, dan kemandulan yang dialami oleh pasien yang didapati sering mengkonsumsi teh, kopi, susu, dan juga kari yang dibungkus dalam plastik. Plastik yang banyak digunakan untuk menyimpan makanan sebenarnya mengandung berbagai bahan kimia berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi. Para ahli mengatakan bahwa jika seseorang sering mengkonsumsi makanan yang diletakkan di dalam plastik, apalagi dalam jangka waktu yang lama, maka orang tersebut memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan berat.
Karena saat makan panas dimasukkan ke dalam plastik, maka akan terjadi percampuran bahan kimia antara plastik dan makanan. Namun menurut ahli toksikologi dari University of Adelaide, Australia, Dr. Ian Musgrave, tidak ada yang namanya resiko dari penggunaan kemasan untuk makanan. Apapun yang masuk ke makanan kadarnya jauh lebih rendah daripada batas aman yang ditetapkan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita harus memastikan bahwa bahan plastik yang digunakan merupakan plastik yang dinyatakan aman bagi makanan. Kalau beberapa kemasan memiliki efek samping bagi kesehatan, pasti timbul pertanyaan, kemasan seperti apa yang aman digunakan untuk membungkus makanan? Ada beberapa solusi yang bisa kamu ikuti. Solusi pertama adalah membawa kotak makan sendiri kemanapun kamu pergi. Dengan begitu, kita juga bisa mengurangi penggunaan kemasan, baik styrofoam maupun bahan lainnya. Membawa kotak makanan sendiri juga bisa menghindari kontaminasi bakteri pada makanan. Kemasan kedua yang bisa menjadi alternatif adalah besek bambu. Selain ramah lingkungan, juga memberikan unsur estetik tersendiri. Besek bambu bahkan sering menjadi pilihan kemasan untuk oleh-oleh. Kelebihannya, kemasan jenis ini juga bisa digunakan berkali-kali. Ada juga kemasan plastik terurai lingkungan atau biodegradable. Plastik tersebut dapat dibuat menjadi kemasan makanan yang ramah lingkungan. Solusi lain kemasan yang kelima adalah biofoam. Berasal dari bahan baku alami berupa pati. Biofoam dapat terurai secara alami dan juga bisa diperbarui. Proses pembuatannya tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, tetapi memanfaatkan kemampuan pati untuk mengembang setelah diproses dengan panas dan tekanan. Biofoam memiliki kekuatan yang lebih baik dibanding styrofoam, namun kemampuannya menahan air masih rendah. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kemasan makanan. Ada styrofoam, ada aluminium foil, ada juga plastik. Nah, kalau di episode sebelumnya saya sudah bertanya kepada para penonton kira-kira bahasan yang menarik untuk Wonder Food apa ya. Nah, menyangkut dengan kemasan nih, ini ada pertanyaan yang menarik sekali yang sudah dikirimkan ke kita dari @henny_restari. Dia bertanya, aman nggak sih kalau gorengan itu dibungkus menggunakan kertas seperti yang dilakukan oleh para penjual gorengan? Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali. Coba kita tanya ahli ya. Kertas itu kan terbuat dari kayu ya, tapi memang ada kertas yang didaur ulang. Nah, kita lihat kalau misalnya kertas yang didaur ulang itu kalau dipakai untuk membungkus makanan itu tidak tepat karena di dalam daur ulang itu ada proses penambahan zat kimia. Lalu kemudian kertas putih misalnya itu sudah mengandung zat pemutih di dalamnya. Jadi kalau dibungkuskan pada makanan yang suhunya panas, mudah sekali itu berpindahnya zat kimia tersebut ke makanan tersebut. Nah, khusus kertas yang sudah ada tulisan, nah tulisan itu kan tinta itu kandungannya timbal. Jadi kalau itu dipakai pembungkus makanan apapun gitu, timbal itu atau tinta itu gampang sekali berlarut atau berpindah ke makanan tersebut, sehingga makanan itu kemudian mengandung timbal. Jadi memang kalaupun ingin menggunakan kertas untuk membungkus makanan, ya pilihlah kertas yang sudah dilapisi oleh plastik yang tahan, yang food grade, seperti misalnya kertas minyak itu lebih aman dibandingkan kertas putih atau kertas yang didaur ulang atau kertas yang telah ada tulisan tinta. Nah, berikut ada informasi menarik juga tentang kemasan-kemasan yang digunakan untuk membungkus makanan, minuman, maupun bumbu dapur.